Di salah satu perusahaan itu ada 13% server yang tidak diketahui. Server loh, bukan PC ya. Server yang tidak ketahui ownernya itu siapa. 13% dari 4.000 itu ya. Selamat datang di podcast Let's Talk Cyber. Pada hari ini kita kedatangan 2 tamu, teman saya, ini sudah kenal lama gitu, dan kalau bicara keamanan siber orangnya kan itu-itu aja, dan ini adalah yang itu-itu aja. Selamat siang Pak Panji. Selamat siang Bu Eva, terima kasih Silakan banyak. perkenalkan diri dulu Pak Panji. Jadi saya Panji, saat ini saya bekerja di IBM Indonesia sebagai ecosystem leader. Sudah di industri IT mungkin sekitaran 20 tahunan lah gitu kan. 10 tahun diantaranya itu berhubungan erat dengan cyber security. Seperti itu. Iya. Pak Agus nih, tolong perkenalkan diri Pak Agus. Pagi Bu. Ya, jadi kalau sudah berapa lama saya takutnya ini khawatir orang tahu umur saya gitu ya. Jadi saya terjun ke IT itu tahun 92 dan itu pun juga karena tidak ada pekerjaan lain selain IT pada saat itu di Atlantic Research Company. Terus saya masuk ke bidang security juga karena kecebur gitu ya. Karena pada saat itu saya masuk ke Omnes. Omnes itu joint venture antara Schlumberger dan Cable & Wireless. Itu ada satu project untuk setup ISP. Ya, karena saya datangnya telat sehingga pekerjaan yang sisa itu cuma security ya. Jadi dari tahun 95 sampai sekarang saya fokus di security. Di security. Ya. Jadi tidak sengaja ya Pak ya. Kejebur. Kejebur. Oke, terima kasih sudah hadir di podcast pada hari ini. Jadi hari ini kita akan berbicara mengenai topik kita hari ini itu adalah ransomware. Tapi ransomware ini kita tidak berbicara mengenai teknisnya gitu ya, tapi kita berbicara apa sih yang menjadi akar permasalahan dari ransomware ini supaya ada hal-hal yang bisa dipelajari oleh yang menonton nanti gitu ya. Dan juga kita mau tahu nih apa hubungannya gitu ya ransomware ini sama pentingnya dengan cyber hygiene gitu ya. Terus kemudian manajemen respon insiden gitu dan manajemen krisis dalam mencegah dan mitigasi dari serangan tersebut gitu ya. Mungkin nanti saya minta juga nih sama bapak-bapak yang pintar ini kalau ada term-term teknis gitu ya sebisa mungkin dijelaskan secara sederhana supaya pendengar dan penonton podcast ini bisa dengan jelas gitu ya. Karena kita tujuannya ini podcast ini agar bisa dilihat dan didengar oleh segmen yang luas gitu, tidak hanya teknis saja. Oke, kita langsung saja karena topiknya berbicara ransomware. Yang mau ditanyakan tuh sebetulnya apa sih ransomware itu gitu, dan apa dampaknya gitu, dan kenapa ini sesuatu yang mengkhawatirkan gitu. Bisa dari Pak Panji. Jadi by definition itu ransomware itu adalah salah satu serangan di cyber security gitu kan, yang tujuannya itu ada 2 gitu kan, melakukan enkripsi data ataupun locking device gitu kan, dan sesuai namanya ransom gitu kan, tujuannya adalah menyandra data atau device tersebut, dan si penjahat itu hanya akan merilis sandra atau membebaskan sandra data tersebut kalau dilakukan pembayaran. Secara sederhana definisinya seperti itu ya. Dan kenapa Pak ini menjadi ancaman yang serius Pak di cyber security? Karena ya begitu data ataupun suatu perangkat IT itu terkunci gitu kan, operasional perusahaan itu bisa stop. Gitu. Misalkan kalau terjadi di bank, di cabang tidak bisa melakukan pelayanan, nasabah tidak bisa menarik uang karena sistem IT-nya juga stop gitu kan. Di oil and gas misalkan secara operasional juga bisa stop juga nih, karena kan semuanya sekarang udah OT ya Pak ya, operation technology gitu kan. Nah itu ya dampaknya terhadap lingkungan ataupun terhadap perusahaan itu juga akan besar sekali seperti itu. Iya. Pak Agus, kapan pertama kali Pak Agus dengar term ransomware? Kan tadi
wah pengalamannya dari tahun Hmm. 90-an nih gitu. Saya Pertama lupa, kali dengar ya, gitu. saya lupa ya kapan gitu ya. Tapi yang pasti saya serius itu pada saat waktu itu ada Petya. Sorry, WannaCry dulu. WannaCry, WannaCry ya, dulu ya, baru ya. Petya seperti itu. Ya, jadi kita tuh benar-benar menjaga gitu ya kan. Kita melihat bagaimana sih cara dia menginfeksi, cara dia menyebarnya seperti itu. Jadi saya lupa itu tahun berapa ya. Mungkin saya udah uzur jadi nggak tahu gitu sejak Lupa kapan saya gitu juga. ya. Nanti ada linknya. Iya, tapi memang pada saat itu WannaCry itu yang menjadi boleh dikatakan milestone-nya si Ransomware. ransomware gitu ya. Jadi itu memang benar-benar boleh dikatakan pandeminya cyber security, cyber incident Oke. seperti itu. Iya, iya. Ya. Nah pada waktu dengar term tersebut Pak, itu kan berarti dengar oh ada kejadian seperti ini dan ada beberapa incidents lah yang kena lah dengan itu. Tentunya kan Pak Agus bekerja di satu perusahaan gitu, berpikir bahwa wah ternyata ada ini nih gitu. Hal apa pertama yang dilakukan begitu tahu ada ancaman tersebut Pak? Ya, pertama yang kami lakukan adalah melihat ini apa sih kayak begitu ya. Bagaimana cara menginfeksinya, bagaimana cara menyebarnya. Ya, jadi seperti contohnya WannaCry gitu kan. Jadi cara menginfeksinya adalah pertama-tama umumnya dari phishing seperti itu. Jadi orang dapat clickbait ya, apa istilahnya mengklik suatu tautan seperti itu dan baru menginfek seperti itu. Ya. Nah dari situ juga kita pelajari bagaimana cara menyebarnya. Lucunya dengan WannaCry itu ada istilahnya kill switch kayak begitu ya. Jadi kalau dia menemukan kill switch dia stop kayak begitu. Dan ada varian dari kalau nggak salah WannaCry atau Petya itu juga yang agak lucu dalam arti kalau dia menemukan perangkat atau PC yang dengan language-nya Rusia dia stop gitu. Jadi kita melihat bagaimana sih dia menginfeksinya, bagaimana dia menyebarnya, baru kita melihat apakah pengamanan kita itu sudah bisa apa istilahnya menghandle seperti itu. Jadi misalnya pada saat itu ada istilahnya remote desktop lah seperti itu. Kita memastikan bahwa oke, di PC nggak boleh ada remote desktop lagi, hanya dari server tertentu aja boleh seperti itu. Jadi intinya adalah kita harus tahu dulu bagaimana sih behavior dari si ransomware itu, ya bagaimana cara menginfeksi, bagaimana dia menyebarnya seperti itu. Oke, Pak dari tadi ransomware berarti kan ransomware ini berevolusi lah ya, berkembang gitu ya, berkembang dengan tekniknya juga pastinya, taktiknya, tekniknya juga pasti makin berkembang dan kompleks. Kalau melihat trennya nih Pak, perubahan taktik, perubahan apa namanya teknisnya gitu ya, memang ada perubahan ya Pak ya? Atau sebetulnya saya sih ini berasumsi saja ya bahwa sebetulnya memang tekniknya ya simpel-simpel saja gitu. Mungkin orangnya saja yang memang dari dulu sampai sekarang ya apa awareness-nya masih levelnya masih di situ saja. Tapi kalau dari sisi teknologi atau taktiknya di ransomware ini memang di global itu berkembang ya Pak ya? Berkembang, jadi memang ransomware itu accountable terhadap dari total cyber security attack itu sekitar 13% itu masih ransomware. Dan sayangnya dari tahun ke tahun itu jumlah serangan itu naik di angka sekitaran 14-15% gitu dari data yang IBM punya gitu kan. Nah yang menarik itu adalah caranya itu seperti Pak Agus bilang tuh masih phishing gitu. Cuman social engineeringnya itu semakin sophisticated, semakin kompleks gitu kan. Personally saya ngelihat itu gara-gara juga kita sebagai pengguna itu juga semakin terekspos secara sosial digitally gitu kan. Zaman dulu mana ada sih kita ngasih undangan lewat WA gitu kan. Gitu kan. Lewat email undangan pernikahan itu pasti hand carry gitu kan. Sekarang ada digital segala macam. Nah itu ditumpangin itu. Tren-tren seperti itu gitu kan, dan akan semakin banyak, semakin terinteraksi dengan digital gitu kan. Metode-metode penyusupan itu juga semakin banyak juga seperti itu. Oke. Berarti masih ditumpangi dengan tadi phishing gitu ya.
Nah, kalau melihat behavior yang seperti ini kan, saya mau nanya Pak Agus nih. Kalau di perusahaan sendiri kan berarti tingkat awareness-nya dan edukasi tentang resiko ini juga penting sekali ya Pak ya? Iya, betul. Nah ini apa Pak kira-kira yang harus dilakukan perusahaan gitu ya? Supaya ini kan hal yang simple gitu, jangan mengklik gitu. Atau cyber hygiene lah gitu ya, kita bicara cyber hygiene. Cyber hygiene kita kadang-kadang di perusahaan itu kita lupa dengan banyaknya proses yang harus kita lakukan dan hygiene-nya tidak terawat gitu. Ya. Nah ini gimana Pak? Kalau saya lihat nggak ada lah perusahaan yang nggak punya namanya security policy, pasti semua punya gitu. Dan di security policy maupun standar atau prosedurnya itu sudah bagus lah, sudah best practice. Tapi kenapa tetap kena kayak begitu kan? Saya melihat ada dua hal ya. Pertama adalah dari sisi pimpinannya sendiri, ataupun jajaran direksi, jajaran ya high level lah seperti itu yang kayaknya ingin ada exception ya untuk dia ya. Exception dalam arti misalkan saja kita sudah menetapkan bahwa dalam penggunaan sehari-hari akun yang digunakan itu akun yang terbatas dari sisi aksesnya, jadi bukan akun administrator. Tetapi ada satu contoh ya waktu ini yang baru terjadi di tahun 2023 kemarin di bulan Juli. Jadi ada ransomware yang kena itu pertama menginfeksi CFO ya, Chief of Financial Officers. Setelah ditelusuri ya kenapa itu bisa menyebar dari dia, ternyata akun yang digunakan itu adalah akun dia adalah setara administrator. Terus ditelusuri lebih banyak, kenapa sih kok dia dikasih administrator? Itu gara-gara dia mau menginstall suatu software ya, pada saat itu dia tidak di kantor, di luar. Dan helpdesk-nya agak mungkin kan ini CFO nih ya, kalau kita nggak melayani mungkin jadi kita dimaki-maki lah kayak begitu ya. Akhirnya dikasih account, dikasih aksesnya jadi privilege administrator dan itu tidak diganti seperti itu. Terus kedua juga dari orang IT ataupun IT security itu sendiri ya. Saya juga mengalami dalam arti tim itu tim security dia punya privilege administrator. Sampai satu saat ya pada saat ada orang yang menanya, kok saya nggak bisa ganti tanggal nih kayak begitu kan? Terus tim bilang, oh gampang kok caranya begini ya. Terus orang itu tahu gitu kan? Kan kalau seperti itu harus punya akses administrator. Wah. Kalau orang IT atau IT security itu saja tidak bisa menunjukkan bahwa dalam kesehariannya dia mengikuti prosedur atau policy yang ada, bagaimana orang lain, bagaimana tim yang lain seperti itu. Nah ini sekali lagi kayak pimpinan itu menjadi hal yang vital kalau menurut saya. Saya pernah mengalami waktu saya di Schlumberger ya. Orang yang pertama kali tes security ya, yang tadi Pak Panji katakan itu adalah CEO-nya ya. Jadi divideokan ya. Jadi divideokan dia lagi ikut tes kayak begitu. Nah, kalau pimpinan tertinggi saja sudah mengikuti, nggak ada cerita di level bawahan itu punya exception seperti tadi. Jadi kalau menurut saya itu tadi dua hal ya, disiplin ya terhadap yang sudah ditetapkan oleh perusahaan ya. Banyak hanya sekedar dokumen base seperti itu tetapi tidak diterapkan. Nah, ini juga harus dibarengi dengan role model dari orang IT maupun IT security sendiri dan juga dari sisi pimpinan. Itu menurut saya. Iya. Nah, ini kadang-kadang saya suka dengar juga sih ya ini. Tim security itu suka nggak didengar gitu kan. Jadi kadang-kadang kita tuh tim security selalu dibilang mempersulit nih gitu kan. Memperlambat proses bisnis dan lain-lain gitu. Padahal sebetulnya kedisiplinan itu kan harus bersama-sama gitu ya. Dan yang namanya security itu harusnya menjadi culture dari perusahaan gitu. Nah kalau Pak Panji punya di global itu punya data nggak sih Pak? Kalau ransomware itu paling banyak itu di sektor apa gitu ya? Atau mungkin bukan sektornya, tapi jenis ransomware mana yang paling trennya lagi tinggi gitu?
Oh, sayangnya saat ini saya nggak megang data yang Mhm, spesifik seperti itu gitu kan. Tetapi ya menurut saya ransomware itu bisa resiko itu akan dihadapi semua orang gitu kan. mhm, mhm. Takutnya kalau menurut saya nih gitu kan, kalau kita ada satu pemeringkatan, oh ransomware itu ada di industri ini Iya gitu iya kan. iya iya. Yang lain itu dianggap kurang signifikan Oke. gitu. Padahal resiko itu ada di Di semua di sektor semua ya. sektor juga gitu. Saya pernah ada di telepon oleh teman kuliah saya gitu kan. Mhm. Perusahaannya kena ransomware. Mmm, Perusahaannya itu jauh dari finansial, jauh dari apa namanya mhm pemerintahan gitu mhm. kan. Itu terkena ransomware gitu. Jadi memang ini bisa kena oleh siapa Siapa saja. saja. Betul seperti itu. Oke. Nah, kalau bisa kena siapa saja, terus kemudian tadi juga, secara, kedisiplinan bahwa disiplin dari like top down lah ya, itu juga harus disiplin gitu ya. Eee, Kalau misalnya di Indonesia nih, saya ngomongin di Indonesia dulu deh. Menurut saya sih di Indonesia kemajuannya cukup pesat gitu ya. Saya 20 tahunan gitu ya di industri ini dan saya melihat adanya perubahan yang positif gitu ya di Indonesia itu. Regulasinya sudah makin mumpuni gitu dan, edukasinya juga banyak gitu dan regulasi ini yang mempercepat sih sebetulnya mempercepat, eee eee, apa namanya, industri-industri untuk lebih disiplin gitu. Nah kalau menurut, Pak Panji, kalau kita ngomongin, incidents lah ya, baik itu di Indonesia ataupun di, global, eee, apa sih triknya atau, hal-hal yang bisa dilakukan sebelum Ya, perusahaan itu kena ransomware gitu? mungkin nyambung tadi statement dari Pak Agus tadi Mhm, gitu kan, top down approach sama sampel dari CEO mmm, pimpinan itu memang sangat penting gitu. mmm, Karena saya pernah diceritain nih salah satu manajer security gitu kan. Dia diancam dipindah ke cabang lain yang antah mmm, berantah gara-gara dia menerapkan policy gak boleh nyolok flash disk mmm, gitu kan. Nah, tanpa adanya apa namanya top down policy yang mhm, ini memang harus di-enforce security gitu kan. Nah, itu akan percuma tools mmm, apapun nggak akan kepake. Oh, iya saya udah punya tools untuk mencegah user itu melakukan colok flash disk gitu kan. iya 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 Tapi kalau itu nggak diimplementasikan, iya, bisnis merasa terganggu dan nggak apa namanya merasa pentingnya suatu keamanan itu mhm, juga akan percuma gitu mhm kan. Itu mhm, nomor satu kalau menurut saya. Yang nomor kedua ya eh, tadi apa namanya tahu aset-aset digitalnya gitu mmm, kan. mmm, Mana sih berapa banyak sih paling gampang pertanyaan berapa banyak PC yang terkoneksi ke data center. iya, Berapa banyak handphone yang mengakses email gitu mhm kan. mhm, Nah, itu harus tahu dan itu harus menggunakan tools. Nggak mmm, bisa kita melakukan pencatatan lewat Excel iya, itu nggak bisa. Itu dulu baru kita melakukan assessment yang lebih jauh gimana kita memitigasi kalau ada serangan, mhm, mana yang harus mhm diperbaikin, mhm, mana potensi serangan ini masuk dari mana mmm. dan lain sebagainya. Seperti itu sih. Nah, Pak Agus, itu dilakukan tidak Pak oleh oleh perusahaan-perusahaan? Menurut, sepengetahuan, Pak Agus, hal-hal tersebut tuh dilakukan tidak ya? Saya nggak bisa Iya iya mengeneralisir, iya, enggak maksudnya, tetapi berdasarkan pengalaman saya di beberapa perusahaan mhm, itu sudah dilakukan, tetapi sekali lagi kalau kita tanya tadi yang Pak Panji bilang, "Berapa sih?" Yang satu bilang segini, yang satu bilang segini, mmm, nggak ada yang benar mana gitu, Ya. ya. Seperti juga kayak misalkan aja PC, berapa PC yang terinstall antivirus, kita ngomong yang terinstall antivirus mhm, saja ya, belum ngomong berapa sih PC yang antivirusnya terupdate ya, kalau mhm, kita ngomong traditional iya iya. antivirus seperti itu. Nggak ada jawaban yang exact. Kenapa Pak? Ini tadi inventory tadi itu nggak dilakukan dengan benar ya. Mungkin saya nggak tahu ya karena oh nanti aja deh inventory-nya seperti itu. Ini yang Apakah heeh, ini kenapa gitu? Karena kan kita mesti tahu akar iya. masalahnya. Tidak dilakukan apakah sebegitu kompleksnya, eee, bisnisnya atau infrastruktur yang ada di perusahaan tersebut atau memang, memang tidak disiplin aja atau gimana, Pak? Saya sih melihatnya tidak disiplin aja. Tidak disiplin ya? Iya, Walaupun policy sudah ada misalnya gitu ya? polisi udah ada seperti itu. Oke 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 oke. Saya Dan pernah ada lihat tadi saya juga udah bincang-bincang dengan Pak Panji ya. Di salah satu perusahaan itu ada 13% server yang tidak diketahui. Server loh bukan PC ya. Server yang tidak ketahui ownernya itu siapa.
13% dari 4.000 itu ya Tidak tahu ownernya siapa. ownernya siapa. Jadi pada saat itu saya di BT kan saya manage service untuk suatu Iya. perusahaan ya kan kalau kita manage service tentunya kita hitung-hitungannya adalah berapa server yang kita manage gitu Betul. kan. Betul. Ya. Ada 13%. Ini siapa? Udah tanya-tanya nggak tahu. Akhirnya butuh waktu 6 bulan lebih untuk istilahnya konsolidasi itu. 13%. 13% cukup besar loh Pak. Betul. Itu ini asumsi aja ya, bisa juga itu adalah ketika membeli gitu ya, beli terus kemudian lupa gitu. Bisa jadi gitu kan? Bisa jadi. Bisa jadi gitu. Atau memang apa nih Pak ya, kalau menurut saya 13% tidak tahu server itu siapa ownernya, menurut saya itu tinggi loh. Sangat tinggi. Sangat tinggi. Ya. Dan 13 kali 4.000 Iya. itu Itu tinggi banget. tinggi besar. Nah ini tinggi sekali. Pak, kalau dilihat dari, kita ngomongin ke teknologi ya, sebenarnya memanage device gitu ya, itu tuh ada kan Pak ya toolsnya ya? Toolsnya ada melakukan manage device, terus melakukan automatic inventory. Itu sebenarnya ada gitu kan. Dan Challenge-nya di mana Pak? challenge-nya itu kalau saya lihat Iya. itu kalau pembelajaran teknologi cyber security gitu kan, pembelajaran untuk inventory itu tuh less priority Oh oke. gitu. Jadi misalnya pembelajaran firewall dulu, terus kemudian network access control dulu segala macamnya gitu. Tetapi balik lagi ditanyain tadi pertanyaan simpel, berapa banyak PC itu? Oh, data dari GA pembeliannya segini gitu kan. Tapi kalau ngelihat di IT yang terkonek IT-nya kok beda gitu kan. Sisanya kemana, atau misalkan sisanya ini apa nih? GA tidak beli tetapi ada koneksi sekian seperti itu. Nah, itu tools selain inventory policy itu, saya rasa tools itu juga menjadi hal yang penting juga ya. penting juga gitu kan, karena juga menghindarin shadow IT juga gitu kan. Gimana Pak jelasin shadow IT? Shadow IT itu bisa jadi misalkan nih, apalagi sekarang marak teknologi cloud atau SaaS gitu kan. Jadi certain function dari company itu yang misalkan dia membutuhkan tools tertentu, sekarang itu dengan mudah membeli gitu kan. Oke. Oh, saya beli ini gitu kan, tinggal saya konekin lah ke dalam gitu kan, pakai API segala macam atau seperti itu tanpa adanya security lebih lanjut gitu. Ataupun ya secara ekstrim gitu kan, ada orang yang bisa melakukan pembelian server tadi gitu kan tanpa ngelewatin IT. Gitu. Dan itu kemungkinan terjadi loh. Sangat terjadi. Sangat terjadi. Ya, oke. Itu case-case itu terjadi. Terjadi. Case itu terjadi gitu. Gitu. Nah, itu yang shadow IT itu yang sangat mengkhawatirkan. Contoh banyak kasusnya lah seperti itu untuk shadow IT tersebut. Oke. Itu menarik dah. Nah, tapi kalau kayak kita ngomongin itu shadow IT, tapi kita sekarang ngomongin remote work ini kan sudah hal yang lazim lah ya semenjak post COVID gitu ya. Gimana ini memitigasi resikonya ya dengan banyaknya remote, ya berarti kan device-nya juga remote gitu ya. Nah ini buat di luar sana yang juga mungkin bisnisnya punya karyawan remote sehingga membawa laptopnya juga ke rumah gitu. Minimize resiko gitu ya. Hal-hal ya tadi yang tidak diinginkan itu gimana Pak kalau menurut Pak Agus? Iya. Kalau kita remote, kalau kita misalkan saja di on premise ya, di identitas adalah berdasarkan user password seperti itu. Kalau di remote, kita bisa pakai username, password. Tapi apakah dia mempergunakan device yang di-provide oleh perusahaan? Questioning, kayak gitu kan. Jadi harus ada tambahan autentikasi atau identifikasi, yaitu device-nya benar nggak device yang memang di-provide oleh perusahaan atau device tersebut memenuhi kriteria yang ada di perusahaan. Itu challenge yang sangat susah. Gitu. Nah, kalau kita ngomong teknologi lagi, ya itu adalah teknologi yang namanya zero trust seperti itu, yang dia tidak hanya istilahnya mengidentifikasi berdasarkan user, tetapi juga berdasarkan device seperti itu, dan juga dia bisa lebih
mengecek health check-nya, ya, apakah memang perangkat yang digunakan itu perangkat yang memang sesuai dengan standar. Ya. Apalagi kalau misalkan ya kita ngomong perusahaan yang membebaskan karyawannya untuk mempergunakan device sendiri kayak gitu kan, entah karena alasan cost segala macam seperti itu tidak ada pilihan lain seperti itu. Berarti kita harus memastikan device-nya itu juga harus diautentikasi seperti itu. Berarti resikonya ada dan menurut saya itu agak sulit ya memastikan bahwa si karyawan tersebut tidak menggunakan perangkatnya untuk hal yang lain gitu kan. Itu di lapangan seperti apa Pak? Kalau misalkan aja kita susah lah kalau mengatakan bahwa karyawan tersebut tidak menggunakan device tersebut untuk hal yang lain itu sulit ya. Sulit ya. Tapi yang bisa diminimalisir adalah orang tadi atau karyawan tadi itu tidak menginstall software ya di luar yang sudah ditentukan. Sekarang ini sudah mengarah ke sana ya, baik Microsoft maupun Google ya. Microsoft ada ya, ini bukan teknis ya. Jadi ada istilahnya application whitelist lah. Jadi aplikasi-aplikasi apa saja yang memang diperbolehkan ya. Jadi teknologinya dari Microsoft itu adalah Windows Defender Access Control ya. Kalau misalkan di Google ada yang dia pakai Chromebook seperti itu yang minimalisir, artinya hanya software-software tertentu saja yang bisa diinstal ya berdasarkan dari Play Store atau dan segala macam. Dan sekarang justru mengarah ke sana lagi gitu ya. Jadi application whitelisting seperti itu. Ya. Kalau membatasi dia nggak boleh ke sini agak susah sih. Tapi ya itu yang bisa kita batasi. Menurut saya. Menurut Pak Panji gimana Pak? Menyeimbangkan dari sisi produktivitas, efisiensi apapun itu tujuan dari bisnis itu sehingga remote work ini harus ada gitu ya. Bagaimana nih Pak memitigasi dari sisi resikonya? Menarik nih karena memang security dan user experience itu tuh kadang bertolak belakang gitu kan. Betul. Semakin secure ya user nggak nyaman gitu kan. Nah, cuman kalau boleh saya saran itu paradigma IT security itu juga seharusnya berubah gitu kan. Karena sebelum era remote seperti ini gitu kan, IT security lumayan dimanjakan kalau menurut saya gitu kan. Karena akses ya harus dari kantor, harus nyolok kabelan, harus pakai PC kantor gitu. Jadi threat elemen itu udah dimitigasi dengan orang itu datang ke kantor. Gitu kan. Begitu remote work ini diperbolehkan, paradigma security itu juga tools, policy itu juga harus berubah, harus di-reassess lagi gitu kan. Asumsi-asumsi yang tadinya itu berjalan, oh ini asumsinya udah aman ini, itu harus dites lagi nih. Asumsinya ada asumsi baru, sehingga membutuhkan mitigasi baik itu tools ataupun policy-policy baru yang harus diimplementasikan. Seperti itu sih gitu. Berarti tadi ngomongin kalau security itu kadang-kadang tidak nyaman gitu ya. Tapi kan seharusnya kalau kita berbicara security itu, kalau ngomongin user experience, customer experience, harusnya kan security itu bagian dari experience itu, gitu. Tapi nyatanya gitu ya di lapangan itu masih aja security itu menjadi ya tadi lebih slow, lebih lebih ketat dan lain-lain. Ini gimana ya supaya gini. Karena kalau kita ngomongin balik lagi ke ransomware nih. Ransomware itu tadi kebanyakan ya karena ngeklik gitu. Dan targetnya ya bisa jadi high level, bisa juga di level administratif gitu ya. Ini kan sesuatu yang simple gitu ya. Nah ini bagaimana ya menurut Pak Agus, Pak Panji, kita tuh mesti ketemunya di mana gitu. Antara si customer experience, user experience, tapi kita juga pengen punya security yang ya minimal menurut standar ini yang harus kita lakukan gitu. Jadi ketemu gitu. Oke, kalau kita ngomong kita perlu awareness, saya setuju. Tapi awareness dengan cara kita membobardir dengan email itu nggak ada yang baca. Nggak ada ya Pak? Nggak ada yang baca. Ya, saya yakin hanya kurang dari 1% baca.
lewat gitu aja. Lewat saja begitu. Ya karena saya pernah melakukan tes kayak begitu. Ya kita read notification itu kita aktifkan di bawah 1%. Di bawah 1%. Di bawah 1% seperti itu. Nah sekarang bagaimana kita istilahnya tadi ya terkait dengan phishing yang menjadi faktor untuk suatu ransomware, kita bisa membuat karyawan itu ini penting kayak begitu. Pada saat itu kita melakukan yang namanya phishing test. Ya, dengan phishing test jadi kalau dia ngeklik langsung dia klik terus dia masukkan username password misalkan aja, nanti keluar Anda istilahnya jadi target ini. Jadi target seperti itu kan. Itu mulai kayak begitu kan. Jadi mulai istilahnya kalau ada kalau ada email yang agak mencurigakan dia lapor ke security. Satu sisi security jadi beban ya, pekerjaannya tambah. Tetapi satu sisi itu adalah hal yang hal yang bagus karena karyawan juga mulai aware. Waktu itu kita tes ya phishing ya, ada 12% yang kena kayak gitu dan ada juga yang level direksi. Phishing itu kita istilahnya promo bahwa ini ada istilahnya ada survei ya, kalau Anda mengisi Anda istilahnya punya peluang untuk mendapatkan pada saat itu Samsung yang terbaru. Hadiah lah ya. Bahkan direksi sendiri yang kena juga gitu kan. Pengen Samsung seperti itu. Ini bukan ngomong Samsungnya, tapi pada saat itu kan Samsung terkenal seperti itu. Nah, jadi pada saat kita melakukan phishing sekali 2 kali itu kita mulai melihat bahwa ada perubahan sikap dalam handling email seperti itu. Jadi sekali lagi kalau yang namanya awareness dalam bentuk kita ceramah sana sini, itu masih sedikit ya. Iya, seperti itu. Dampaknya ya. Iya. Ini sedih loh. itu kenyataan. Iya, maksudnya ya saya gitu ya dan Sinexis itu kita 20 tahun lebih mengedukasi gitu ya. Kalau mendengar hal itu sebetulnya agak sedih gitu ya. Iya. Tapi ada cara lain nggak untuk supaya awareness ini atau resiko terhadap kena ransomware ini sedikit gitu? Ya, jadi mungkin nyambung dari Pak Agus tadi gitu kan, metode stick and carrot itu kan akan works gitu kan sebenarnya gitu kan. Jadi saya pernah punya pengalaman gitu kan, phishing test itu dikorelasikan dengan mandatory training terhadap orang yang terkena. Nah, jadi ada follow up actionnya, mandatory training, dan itu benar-benar di track sampai ke level manajemen kalau misalkan dia sampai belum melakukan ini gitu kan. Bahkan ada tools yang bisa menyelaraskan, artinya gini, kalau dalam jangka waktu tertentu mandatory training itu nggak dilakukan gitu kan, aksesnya akan di-lock untuk aplikasi-aplikasi tertentu gitu kan, karena orang tersebut itu berarti masih threat terhadap organisasi sebenarnya, gitu. Gitu. Dan kalau sudah selesai nanti aksesnya bisa dibuka. Nah, tools untuk multi-factor authentication seperti itu sudah tersedia sebenarnya. Sudah bisa diaplikasikan sebetulnya. Betul. Jadi ya memang harus lebih kreatif lagi sih, selain tadi email blast dan sebagainya gitu, seperti itu. Iya benar. Penjahatnya kreatif, kita harus lebih kreatif lagi, gitu ya. Oke. Nah kita bicara tadi kan ransomware di Indonesia seperti apa gitu ya, terus juga aplikasinya seperti apa, implementasinya, cyber security-nya seperti apa. Nah kita bicara di luar negeri itu seperti apa sih? Kalau saya ngelihat berita-berita nih, selalu ada aja dan perusahaan-perusahaan besar juga gitu yang melaporkan bahwa kena incidents gitu ya. Tapi apakah teknik ransomware yang ada di sana gitu ya dengan teknik ransomware yang insiden-insiden di Indonesia itu berbeda gitu ya atau tidak gitu, saya ingin tahu, atau sebetulnya sama saja gitu? Tekniknya sama aja gitu kan, tapi yang pengen saya stress out tadi sebenarnya masalah soal pelaporan gitu kan, gitu. Jadi kalau di luar negeri kalau terkena ransomware itu tuh mandated dan highly recommended untuk dilaporkan terlebih dahulu. Gitu. Harus dilaporkan terlebih dahulu, dan memang ada badan di dalam satu biro federalnya mereka itu untuk
menanggapi dan melakukan action terhadap laporan ransomware. Oke. Gitu. Jadi yang menangani langsung itu pihak kepolisian FBI itu yang langsung turun tangan untuk melakukan mitigasi dan langsung melakukan penyelidikan gitu kan. Karena begitu ransomware itu masuk di dalam satu institusi, bisa jadi institusi lain itu juga akan terancam juga gitu kan. Secara cyber defense di satu negara tersebut itu juga akan langsung terancam juga gitu kan. Makanya penting sebenarnya pelaporan. Nah ini yang budaya melaporkan ini di Indonesia ini yang belum gitu. Belum. Semoga akan ke sana. Betul. Gitu dengan adanya regulasi-regulasi yang ya sekarang sih sudah banyak ya. Oke, berarti kan kita pelaporannya mungkin di sana yang melaporkannya sudah disiplin dilaporkan, jadi tahu juga gitu ya jenis ransomware-nya seperti apa, tren mungkin setiap sektornya bisa dibandingkan gitu ya, dan itu sebetulnya bagus juga ya untuk si negara tersebut gitu ya. Kalau di Indonesia bisa melakukan itu tentunya lebih baik gitu. Oke, berarti kan kalau dilihat tekniknya ya itu aja, walaupun sekarang mungkin dengan adanya AI, kita coba ke arah AI, bisa jadi ini kan kalau kita ngomongin ransomware ini sudah well organized gitu ya di luar sana ya, kalau kita berbicara di luar sana. Resiko dengan adanya AI ini apakah membuat mereka lebih bisa melakukan hal kegiatan kejahatan itu lebih masif, atau bagaimana resiko dengan adanya AI ini, Pak Panji? Jadi resiko adanya AI ini itu akan mengenhance strategi untuk social engineering-nya mereka gitu kan. Mereka akan dengan mudah meng-crawling data-data dari public website gitu kan. Sehingga phishing attack itu lebih personalized. Gitu. Yang tren di situ apa? Oh, orang ini begitu saya crawling, oh ternyata dia intensinya pengen beli barang ini gitu kan. Jadi targeted phishing itu jadi lebih masifnya di situ. Itu threat dari AI yang digunakan secara tidak benar. Oke, jadi seperti itu. Dari sisi profilingnya juga lebih bagus ya dan lebih cepat juga sama mereka. Oke. Gitu. Itu salah satu ancaman yang nyata juga gitu dan antisipasinya dari perusahaan itu ya mau nggak mau juga pemanfaatan AI untuk menggather data threat itu sehingga mitigasinya juga lebih tepat itu juga diperlukan juga sebenarnya seperti itu. Oke. Pak Agus, kalau di industri ya, adopsi terhadap teknologi ini kan ya dengan kata-kata harus berkembang, harus efisiensi gitu kan, harus lebih cepat reach customer gitu kan. Ini kan pasti ada resikonya, apalagi dengan adanya AI. Menurut Pak Agus, gimana nih di industri ini sudah siap belum sih dengan perkembangan teknologi seperti ini? Kalau dibilang siap atau tidak siap kayak begitu, itu udah sudah rahasia umum. Ya. Sudah harus harus ready seperti itu. Ya terkait tadi AI tadi ya, itu AI bisa dipergunakan oleh si pelaku kejahatan tadi dalam lebih baik lagi melakukan profilingnya sehingga ini benar-benar kayak targeted banget gitu ya. Tapi juga AI di satu sisi untuk security juga bisa dipergunakan untuk enhance bagaimana kita mendetek suatu serangan seperti itu. Jadi itu ya pisau bermata dua seperti itu. Jadi ya saya sih melihat AI adalah suatu teknologi atau suatu cara kita mengenhance security ya. Hanya saja memang perlu diperhatikan adalah sekarang ini antara AI, security dan privacy kayak begitu kan. Kita istilahnya melakukan profiling atau segala macam itu agak menyinggung ranah privacy seperti itu. Jadi dalam kita menggunakan AI juga kita harus memastikan bahwa privacy seseorang itu juga akan terjaga seperti itu. Pak Panji nih, kalau di luar sana perusahaan menggunakan teknologi AI itu sudah ada aturannya belum ya Pak? Oh, sudah ada aturannya. Jadi memang kalau nggak salah bulan lalu itu kan Presiden Biden itu juga mengumumkan adanya AI Governance Council gitu kan, dan itu juga
bukan ratifikasi ya, tapi diaminilah di negara-negara di Uni Eropa gitu kan. Dan saya rasa minggu lalu saya juga dengar di Indonesia juga udah mulai mengarah ke sana gitu kan. Singapura juga mulai mengarah ke sana karena memang resiko AI terhadap ancaman privacy, terhadap pelanggaran copyright, terus kemudian terhadap apa namanya output AI yang sebenarnya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah bermasyarakat itu juga menjadi ancaman yang harus segera di-contain gitu loh. Artinya jangan sampai AI ini meledak dulu, udah sangat susah nanti dikendalikan. Karena dengan adanya banyaknya AI yang open source, yang secara publicly bisa digunakan gitu kan, tanpa adanya governance yang bagus, itu takutnya telat aja sih sebenarnya sih gitu. Makanya kita di IBM itu pada saat kita meluncurkan AI kita gitu kan, kita juga ada AI itu kita ada tiga pilar gitu kan. AI-nya, data yang akan dipakai oleh AI itu harus benar. Satu lagi itu AI governance. Tiga ini harus berjalan dengan beriringan seperti itu. Oke, ini Pak Panji pakai kaosnya Watson. Saya tuh dengar Watson tuh 2014. Sekarang udah sampai mana Pak Watson? Sekarang itu bukan rebranding, jadi Watson itu udah Watson X gitu kan. Seperti saya bilang itu Watson X kita itu ada .ai, .data sama .governance. Tentunya kita juga udah mengadopsi generatif AI juga gitu kan. Nah, kalau saya menganalogikan AI-nya IBM itu kita bisa anggapan seperti AI itu sebagai anak kecil. Anak kecil itu kita kasih buku untuk belajar. Bedanya dengan AI yang generasi sebelumnya itu kan AI-nya prompting kan. Kalau kamu ditanya ini kamu harus jawabnya ini. Gitu kan. Tapi kalau AI generatif ini kasih buku ditanya gitu kan, generate jawabannya itu generatif gitu kan, based on knowledge yang dia punya gitu kan. Makanya selain kita ada engine platform AI-nya, kita juga menyediakan library yang terstruktur. Datanya tadi, sehingga pada saat si AI itu mencari bukunya, itu di mana bukunya yang tepat itu ada. Gitu kan. Nah, di dalam library itu library yang curated juga, ada governance-nya. Gitu. Jadi setiap bacaan knowledge yang dia absorb oleh AI engine kita itu, outputnya itu udah sesuai dengan domainnya dan sudah digovern. Dan itu kalau kita ngomongin perusahaan-perusahaan yang mau adopsi AI gitu ya, itu bisa digunakan? Bisa digunakan dan apakah itu close di perusahaan saja atau sharing dengan orang lain, Pak? Nah, tergantung pilihannya perusahaan seperti apa. Jadi kita memberikan pilihan apakah bisa mau dijalankan di data centernya si perusahaan secara on premise ataupun on cloud, itu kita bisa memberikan pilihan tersebut. Oke. Menarik. Oke, kita balik lagi ke ransomware. Maaf, soalnya kalau udah ngomongin AI ini isunya lagi hangat-hangatnya dan saya suka sih. Oke, kita ngomongin post ransomware. Jadi kalau kita melihat ada perusahaan kena incident, apa yang harus dilakukan? Jadi maksudnya sudah kena incident kan, ke-lock gitu kan. Apa sih yang harus mereka lakukan gitu? Dari Pak Agus. Ya, kalau misalkan aja terjadi insiden ransomware, nggak ada cara lain. Pertama-tama kita harus istilahnya revamp ulang sistem yang kena. Ya. Nggak hanya terbatas hanya perangkat yang terkena, tetapi secara keseluruhan. Karena kita nggak tahu apakah dia sudah menyebar di tempat lain segala macam. Saya pernah pengalaman bahwa kita pernah ada insiden, walaupun itu bukan ransomware, footprintnya itu adalah 3 tahun sebelumnya. Jadi sudah ada cikal bakalnya 3 tahun sebelumnya baru itu terjadi insiden. Jadi sama aja dengan ransomware. Kalau terjadi insiden ransomware, postnya adalah kita harus melihat secara keseluruhan. Terus balik lagi kita harus mengevaluasi insiden respons kita nih sudah sejauh mana bisa menghandle ransomware ya. Karena yang namanya ransomware itu dampaknya besar dan cepat seperti itu. Jadi kalau kita sudah di-encrypt itu mungkin dalam hitungan jam itu sudah bisa hari itu bisa mengencrypt segala macam.
Dan sekarang juga ransomware ini agak cenderung kalau menurut saya adalah mulai dia meninggalkan encryption tapi dia langsung extort data seperti itu. Karena untuk encrypt itu butuh waktu, ya. Sedangkan kalau hanya sekedar extort itu lebih cepat seperti itu. Nah itu jadi perlu diperhatikan juga apakah kita ada saluran-saluran keluar yang tidak legitimate seperti itu. Umumnya orang fokus pada ingress, jadi akses dari internet ke dalam, ya. Tetapi mungkin nggak terlalu pikir bahwa akses dari dalam keluar seperti itu. Nah, dengan tadi ya ransomware yang tujuannya untuk ekspor data, kita harus benar-benar melihat lagi channel keluar ya, bukan hanya sekedar channel dari luar ke dalam seperti itu, Bu. Oke. Nah, untuk kalau ngomongin memperbaiki ya, yang sudah kena ransomware kita perbaiki, oke lah gitu. Tapi kan tadi ngomong jangan sampai hanya yang kena aja gitu kan. Kalau bisa semuanya dilihat juga gitu dan diperbaiki juga. Cuman kadang-kadang challenge-nya itu adalah budget, Pak. Jadi perusahaan, udah ini dulu deh gitu. Kita fokus perbaiki yang rusak dulu misalnya. Dan ternyata ya bukan ternyata, memang dilihat dari yang sudah-sudah pasti ada saja yang kena di sekitarnya gitu kan. Ini gimana buat perusahaan yang post ransomware ini dengan limitasi resources gitu ya, tapi bisa ya memperbaiki recovery-nya dengan baik gitu ya, tapi juga bisnis operasional juga berjalan dengan baik tanpa harus ada resiko itu lagi gitu Pak. Gimana? Iya, kita jujur ya saat ini resource untuk security team itu masih ya minim lah ya gitu. Tadi juga yang di podcast sebelumnya juga sudah dijelaskan oleh Pak Panji bahwa untuk perusahaan-perusahaan yang tidak affordable untuk mungkin tidak mampu untuk merekrut karyawan yang fokus ke security, kita bisa outsource ya. Karena itu saya pikir itu pilihan satu-satunya kayak gitu ya. Karena skill yang dibutuhkan untuk menjadi seorang security engineer atau security expert segala macam itu butuh waktu lama. Kita nggak hanya ngomong security, hanya base security per se, tapi juga kita harus tahu underlying-nya. Jadi kalau misalnya kita nggak mau ngomong, oh kita mau secure misalkan aja Windows, tapi kita nggak tahu Windows itu apa, itu sama aja bohong kayak begitu. Jadi sekali lagi knowledge pengetahuan di security itu adalah pengetahuan yang butuh proses yang kalau menurut saya cukup lama sehingga mungkin perusahaan itu nggak mampu dalam meng-hire seperti itu. Jadi salah satu mungkin itu yang menurut saya pas gitu ya untuk itu ya. Outsource. Oke. Ya, managed service kan sekarang udah banyak ya. Menurut Pak Panji gimana Pak? Post ransomware ini apa yang bisa dilakukan perusahaan yang kena insiden gitu? Iya, pertama itu mematikan akses dulu gitu kan. Jadi cabut-cabutin dulu gitu kan, memastikan itu nggak menyebar. Itu yang pertama gitu kan. Terus kemudian data restoring karena kan itu encrypted gitu kan. Data restoring dan memastikan bahwa data yang sudah di-restore itu bisa berjalan, tidak ada perubahan, terus kemudian bersih gitu kan. Nah, yang terakhir itu yang terkait dengan yang data extort tadi gitu kan. Sebenarnya ini harus memastikan bahwa data itu kalau dibawa keluar unintentionally ataupun dipaksa gitu kan, itu encrypted. Iya, betul. Gitu. Jadi walaupun extorted tapi nggak bisa dibaca juga gitu. Betul. Jadi itu juga itu masuk ke post ya, tapi sebenarnya itu yang at minimum yang harus dilakukan karena kan kita ngelihat trennya itu adalah data extortion gitu kan, keluar gitu kan. Jadi kalau pas keluar ya make sure bahwa itu sudah encrypted. Betul. Oke. Kita ngomongin yang kalau perusahaan-perusahaan besar mungkin punya kapasitas untuk membeli tools, meng-hire orang gitu ya. Nah, gimana kalau yang levelnya itu ke bawah gitu? Apa yang harus dilakukan oleh mereka? Dan memitigasi si incidents ini untuk bisa recovery dan juga bisa lebih sehat lagi gitu loh
untuk selanjutnya. Yang pasti ini relate ke cyber hygiene ya nantinya ya. Iya. Ini gimana untuk perusahaan-perusahaan yang skalanya seperti itu, apa yang bisa mereka lakukan ya, Pak Agus? Iya, kalau kita ngelihat tentang bagaimana ransomware menginfek suatu perangkat, sebetulnya mereka si ransomware itu sendiri itu mengutilisasi atau menggunakan tools-tools yang sudah ada di PC tersebut ya. Misalkan aja PowerShell-nya segala macam. Nah, jadi sebetulnya kalau kita ngomong penanganan ransomware, cyber hygiene-nya itu perlu ditegakkan dulu. Biasanya kalau orang ngomong ransomware langsung antivirusnya pakai apa sih? Ya. Ada satu standar di Australia namanya Essential 8 ya. Jadi sebenarnya Australia mengeluarkan 37 strategi dalam menghadapi cyber attack seperti itu, 37. Nah, itu dikategorikan sebagai apakah strategi tadi itu essential, excellent, very good, good atau limited. Ya. Dari 37 itu 8 yang essential. Dari ke-8 itu tidak disebutkan antivirus. Ya. Antivirus itu masuk ke dalam kategori very good. Artinya itu perlu tetapi bukan essential. Essentialnya adalah itu tadi cyber hygiene. Least privilege artinya kita hanya mempergunakan akun yang terbatas ya. Terus juga patching seperti itu dan juga MFA yang tadi disebutkan. Jadi kalau itu dilakukan ya bukan menafikan bahwa kita nggak perlu antivirus, antivirus tetap perlu, bahwa itu akan jauh mengurangi risiko terkena malware termasuk juga ransomware seperti itu. Jadi kita jangan dulu berpikir bahwa oh ya kita harus investasi, kita harus ada EDR yang mahal seperti itu. Cyber hygiene-nya dulu deh yang kita ya, Pak ya. Fokuskan perbaiki seperti itu. Pak Wanji gimana, Pak? Ya, sebenarnya sama dengan Pak Agus gitu kan. Jadi entry point attack surface-nya itu yang memang harus kita tertipin dulu gitu kan. Baru kita ngomong pelan-pelan ngomong ke belakang gitu. Jadi saya juga pernah experience dengan satu tools untuk manajemen gitu yang memastikan bahwa hygiene itu tetap ada. Ada desktop baru, hygiene-nya ada gitu kan. Terus kemudian ada model OS baru, hygiene-nya tetap sama, employee baru, onboarding itu juga tetap dilakukan gitu kan. Nah, yang paling sering yang saya temukan salah satu itu adalah company nggak tertib pada saat employee offboarding. Oh, itu gitu. ya. Betul. Miss di situ ya. Miss di situ gitu. Aplikasi banyak, kredensialnya nggak centralized. Ada satu kredensial misalkan yang lupa dimatikan. Masuk entry point-nya dari sana. Nah, itu hygiene simple itu yang sederhana yang itu yang harus ditertibkan juga seperti itu. Iya. Jadi kalau ngomongin cyber hygiene ini analoginya itu pada waktu pandemi gitu ya, saya pernah bilang bahwa orang tuh suka bilang gini, oh, saya mau sehat gitu. Oke, apa yang kamu lakukan? Saya olahraga. Oke, olahraganya apa? Saya naik, itu sama aja ya ini. Saya olahraga sepeda misalnya. Nah, kalau di teknologi adopsi atau apa itu bisa sama aja kita ngomong, oh ya saya udah olahraga nih, saya udah melakukan tes gitu ya. Tesnya setahun sekali. Itu sama aja kita ngomong, wah saya olahraga kok supaya saya sehat, naik sepeda setahun sekali gitu. Dan oke, setahun sekali. Kalau untuk orang yang sehat, mungkin naik sepeda setahun sekali itu bisa sehat. Gitu. Tapi kalau misalnya hygiene-nya tidak baik gitu kan, yang dilakukan everyday gitu ya tidak baik, mungkin dia butuh lebih dari satu, naik sepedanya bisa harus lebih dari 1 kali dari 1 tahun. Jadi yang namanya cyber hygiene itu sebetulnya harus dilakukan secara disiplin. Ya Pak Agus, Pak Panji, setuju ya? Harus disiplin dan tidak semua memerlukan teknologi yang mahal gitu ya. Jadi mungkin saya langsung, karena di akhir podcast itu kita selalu minta narasumber kita untuk kasih intisari. Ini kata-kata dari Pak Panji, intisari. Jadi saya minta nih Pak Agus, apa sih Pak Agus intisari yang bisa didapat oleh pendengar kita, oleh penonton podcast ini dari obrolan kita hari ini? Ya, jadi terkait dengan ransomware ataupun apapun lah cyber attack atau cyber incident adalah
kita perlu punya mindset bahwa assume bridge ya. Artinya kita harus melihat itu secara holistik. Jadi jangan kita ngomong apakah kita punya risiko kena attack, tapi kapan kita akan kena attack seperti itu. Dengan punya mindset seperti itu, kita akan secara holistik mulai dari prevention, detection, response dan recover. Termasuk juga tadi masalah prevention, kita perlu memastikan bahwa cyber hygiene itu sudah dipenuhi dulu ya. Nggak kita jangan langsung ngomong teknologinya apa, tetapi cyber hygiene yang bisa dilakukan oleh siapapun, apapun skala perusahaannya itu bisa dilakukan. Jadi itu yang dilakukan. Saya pikir itu. Pak Panji. Kalau dari saya itu paradigma ngelihat IT security itu juga harus sudah mulai berubah gitu kan. Bukan sebagai penghambat bisnis, tetapi dilihat sebagai salah satu resiko kalau nggak dilakukan dengan baik gitu kan. Bisnis juga akan kena impactnya in a big way gitu. Makanya top down approach, top down policies itu juga harus dilakukan gitu. Terkait dengan cyber hygiene tadi, orangnya juga harus hygiene gitu kan. Iya, Jadi menggunakan IT-nya juga jangan kotor gitu kan gitu. Dan itu harus lead by example dari level paling atasnya sih. Seperti itu, agar hygiene itu juga bisa berjalan di semua lini perusahaan. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Panji, Pak Agus untuk diskusi yang menurut saya sih sangat menarik dan semoga bermanfaat untuk yang mendengarkan dan menonton. Sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Terima kasih banyak.